Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Nashwa. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Odoo Accounting. Sebelumnya kita akan meng-highlight dulu nih apa itu pengertian akuntansi. Akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah proses mengidentifikasi, mencatat atau melaporkan informasi ekonomi yang bertujuan agar informasi tersebut dapat digunakan untuk membuat penilaian dan keputusan yang jelas. Sudah kita dapat ya bahwa fungsi dari akuntansi ini adalah untuk membuat keputusan dan dari sebuah laporan keuangan. Cara membuat laporan keuangan ini di zaman sekarang bisa dibantu oleh software akuntansi dan salah satunya bisa memakai aplikasi Odoo. Odoo Accounting juga menyediakan banyak fitur, mulai dari kas dan bank, hutang dan piutang, beban-beban, pengelolaan aset, pengelolaan kartu stok, laporan keuangan, rekonsiliasi bank, manajemen anggaran, dan akuntansi analitik. Jadi di setiap fungsi akuntansi ini bisa membuat laporan keuangan yang nantinya bisa dipergunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita sudah berada di halaman utama aplikasi Odoo. Nah, di sini ada fitur accounting, bisa langsung diklik saja. Di sini terlihat ada beberapa menu accounting, Odoo Accounting yang ada di sini. Yang pertama ada customers. Nah, bisa dilihat customers terdiri dari invoice, credit notes, payments, products, dan customers. Biasanya menu-menu di customers ini bertujuan untuk menagih piutang, membuat piutang, kemudian membuat daftar pelanggan, membuat produk barang atau jasa yang bisa dijual ke pelanggan. Selanjutnya ada menu vendors. Di menu vendors ini terdiri dari bills, refunds, payments, products, dan vendors. Nah, pada menu vendors ini saling berhubungan dengan satu yang lainnya. Biasanya di menu vendors ini bertujuan untuk mengisi nama pemasok barang atau jasa yang dibeli dari pemasok, bank untuk membayar ke pemasok, kemudian invoice yang diberikan ke pemasok ataupun pengembalian barang. Itu bisa diinput pada menu vendors. Selanjutnya, ada menu accounting. Nah, bisa dilihat di menu accounting ini terdiri dari journal entries. Biasanya journal entries itu disebut dengan jurnal umum. Kalau di Odoo disebutnya dengan journal entries. Kemudian ada journal items. Nah, jurnal-jurnal di sini tuh digunakan sebagai preview untuk melihat transaksi yang sudah diinput pada customers dan vendors sebelumnya. Selanjutnya ada menu transfers, ada analytic items, ada aset, ada allowance, ada reconcile, lalu ada log dates. Lalu di menu selanjutnya ada reporting. Nah, menu reporting ini adalah menu pelaporan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi yang sudah diinput dari menu transaksi customers, vendors, jurnal, entries, dan lain sebagainya. Secara umum terdiri dari yang pertama ada statement reports. Nah, di sini ada balance sheet, ada profit and loss, ada cash flow statement, ada executive summary, lalu ada tax return. Nah, selanjutnya ada audit reports. Di sini ada general ledger, ada trial balance, ada journal audit. Lalu ada partner reports. Di partner reports ini terdiri dari partner ledger, age receivable, lalu ada age payable. Lalu ada menu manajemen. Di menu manajemen ini terdiri dari invoice analysis, analytic report, deferred expense, lalu ada deferred revenue, depreciation schedule, lalu ada disallowed expense, dan ada allowance analysis. Jadi menu reporting ini berisi dengan laporan-laporan yang sudah kita kerjakan dari transaksi-transaksi pada menu sebelumnya. Nah, audit reports juga bisa menjadi output dari transaksi yang sebelumnya di-input. Lalu, fungsi dari manajemen ini sebagai otomatisasi dari analisis laporan yang dihasilkan. Selanjutnya ada menu configuration. Nah,
Menu configuration ini adalah untuk konfigurasi chart of account yang tersedia yang bisa diubah maupun dihapus. Kemudian menu-menu yang akan diubah di configuration ini terdiri dari invoicing. Invoicing sendiri terdiri dari payment terms, lalu ada follow up levels. Menu follow up ini biasanya digunakan untuk memfollow up atau mengingatkan dari email yang biasanya dikirim ke kita gitu. Selanjutnya ada menu banks. Nah, di menu banks ini ada add a bank account, ada reconciliation models. Lalu selanjutnya ada accounting, ada chart of account, ada tax, ada journal, ada currencies, ada fiscal position, ada multi-ledger, ada financial budgets yang biasanya digunakan untuk membuat fungsi budgeting. Selanjutnya ada online payments, terdiri dari payment providers, lalu ada payment methods. Selanjutnya ada manajemen. Di manajemen ini terdiri dari asset models, product categories, dan disallowed expense categories. Jadi fungsi configuration itu untuk menyesuaikan aturan-aturan yang ada di akuntansi perusahaan tersebut seperti periode pembayaran, bank akun yang dipergunakan seperti apa, kemudian akun-akun yang dipakainya apa saja, aturan perpajakannya seperti apa. Jadi seperti itu gitu kalau configuration. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Odoo Accounting. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.